Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tutorial SPSS. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara uji regresi linear sederhana. Sebelum kita memulai tutorial ini, saya mohon bantuannya kepada teman-teman untuk bantu subscribe akun YouTube saya ini. Apabila ingin ada yang ditanyakan, bisa tulis pada kolom komentar. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial tentang uji coba uji regresi linear sederhana. Dimana yang pertama saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang uji regresi linear sederhana. Nah, jadi tujuan uji regresi linear sederhana ini kita akan mencari tahu pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Biasanya variabel X terhadap variabel Y. Kemudian syarat uji regresi linear sederhana ini, yang pertama variabelnya harus valid dan reliable. Jadi dia udah diuji validitasnya dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, datanya sudah normal dan linear, sudah pernah diuji normalitasnya. Dasar pengambilan keputusannya ini, yang pertama, pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana dapat mengacu pada dua hal. Di sini kita menggunakan probabilitas 0,05 dan perbandingan T hitung dengan T tabel. Nah, kalau untuk probabilitasnya ini, jika signifikansi di bawah 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika signifikansi di atas 0,5 artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kalau untuk membandingkan nilai T, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, ini yang harus kita perhatikan nanti. Selanjutnya sini kita mempersiapkan ini tabulasi yang telah diisi oleh responden. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan variabel motivasi untuk X, variabel kinerja untuk Y. Nah, ini respondennya saya menggunakan 46 responden sebagai contoh. Untuk variabel X-nya 15 pernyataan. Untuk variabel kinerjanya saya menggunakan sebagai contoh 21 pernyataan, sesuai dengan yang kita butuhkan. Nih, selanjutnya kita siapkan SPSS-nya. Di sini saya menggunakan SPSS versi 23. Oke. Ini langkah pertama, kita buka pada variable view. Di sini kita ketikkan res, sini X, sini Y. Oke. Pada desimal kita nolkan. Untuk label ini kita beli penjelasan dari name. Yang pertama responden, yang kedua X tadi kan kita sebagai contoh variabel motivasi, yang ini sebagai contoh tadi kinerja. Oke. Measure ini kita ubah pada scale. Ini sudah semua. Kita buka pada data view. Ini data view-nya. Kita masukkan bagian responden. Ini kita copy dulu 46.
Ini totalnya, perhatikan hanya pada bagian total. Oke, nih itu. Ini total Y. Ya, nih untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita klik analyze, kita klik regression linear, kita pindahkan kinerja pada dependen karena dia variabel dependen, motivasi pada independen. Kita klik OK. Nih keluar outputnya ini. Ini outputnya. Pertama, metode removed, metode yang kita gunakan, kemudian model summary, ANOVA, sama coefficient. Ya, sini saya akan menjelaskan penjelasan dari tabel-tabel ini. Di sini saya sudah menyalinnya. Ini yang pertama kita samakan terlebih dahulu agar mudah dipahami nanti. Ini saya pindahkan ke sini, dan model summary saya pindahkan ke sini. Ini apa saya pindahkan ke sini, kemudian coefficient saya pindahkan ke sini. Oke, saya akan menjelaskan pada bagian ini. Yang pertama, tabel pertama menjelaskan metode yang digunakan menggunakan metode enter. Ini metode enter. Kemudian yang kedua, model summary. Tabel kedua ini menjelaskan besarnya nilai korelasi hubungan R. Ini R ya, yaitu sebesar 0,798. Nah, ini dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square. Ini R square-nya sebesar 0,638, yang bermakna bahwa pengaruh variabel bebas motivasi terhadap variabel terikat kinerja adalah sebesar 63,8. Nah, jadi pengaruhnya antara X terhadap Y itu 63,8%. Sisanya dipengaruhi variabel lain. Nah, untuk bagian ANOVA-nya ini diketahui nilai F hitung, ini nilai F hitungnya 77.386 atau 77,386 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0000. Nah, ini signifikansinya, atau dia lebih kecil dari 0,5. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kinerja, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel motivasi X terhadap kinerja Y. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, keempat coefficient. Ini dari tabel keempat ini diketahui nilai konstan. Ini konstan sebesar 25,478, sedangkan nilai motivasinya ini 994, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis ini. Kita masukkan rumusnya, Y sama dengan A plus B X. Y sama dengan ini A nya, ini konstan, ini 25,478 plus X motivasi ya 0,994. Nah, jadi artinya konstan sebesar, jadi artinya ini 25,478 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel kinerja adalah 25,478. Koefisien regresi X sebesar 0,944 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai motivasi, maka nilai motivasi bertambah sebesar 0,994.
Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Di sini untuk pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana, ini berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien ini ya, koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001, ini 0,001 di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi X berpengaruh terhadap variabel kinerja. Nah, kemudian berdasarkan nilai T diketahui nilai T hitung. Nah, ini T hitungnya 8,797, lebih besar dari T tabel. Tabelnya 2.015, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi X berpengaruh terhadap variabel kinerja Y. Di sini untuk mencari T tabelnya ini kita masukkan rumus ini, kemudian kita download T tabel. Nah, ini contoh T tabel ini. Nih, sini kan 0,025 dibagi 4 atau ini ya, 46 dikurang 1 sama dengan 44. Jadi hasilnya kita lihat pada tombol pada bagian nomor 44. Ini nomor 44. Yang kedua ini 0,025 ini 2,015. Nah, oke. Jadi bisa disimpulkan dari tutorial ini dapat dikatakan antara variabel X terhadap variabel Y mempunyai hubungan yang linear. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon bantuannya untuk subscribe akun YouTube ini untuk membantu mengembangkannya. Apabila ingin ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.